Shalom prajurit-prajurit Kristus. Haleluya. Karena kita sedang belajar satu minggu ini tentang gereja prajurit, pasukan Allah yang luar biasa. Dan saya berdoa pagi hari ini kita semua tetap dalam keadaan baik, tetap semangat, tetap menaruh perhatian kepada Tuhan dan rencananya. Kita bukan hanya menjadi orang-orang yang senang dengan mujizat, tetapi kita menjadi pribadi-pribadi yang mau dibangun masuk dalam kehendak dan rencana Allah. Karena itu pemazmur berkata bahwa kepada orang Israel Tuhan menyatakan, menunjukkan mujizat-mujizatnya. Tetapi kepada Musa dia menunjukkan jalan-jalannya. Karena itu saya berdoa biar kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan, kebenaran Tuhan yang begitu luar biasa untuk membawa kita sampai kepada finishing well. Karena dia adalah Bapa yang melatih kita untuk berperang. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang sigap. Memiliki otot-otot iman yang sudah dilatih. Memiliki mentalitas seorang prajurit, seorang tentara. Memiliki mental sahid. Sehingga kita siap menghadapi segala sesuatu. Bukan hanya masalah tantangan, tetapi menghadapi maut sekalipun kita siap, karena Alkitab menubuatkan akan datang masa-masa yang sulit, akan datang masanya di mana kamu akan dikucilkan, kamu akan dianiaya, bahkan kamu akan dibunuh, dan orang yang membunuh kamu berkata bahwa dia beribadah kepada Allah. Ketika antikris muncul, dia memaksa untuk orang masuk pada sistemnya, dan siapa saja yang tidak menuruti sistemnya tidak bisa jual, tidak bisa beli. Dan semua orang tidak boleh mengikuti dirinya sendiri kecuali mengikuti dia. Dan ketika orang-orang mau dicap, dan orang ketika menolak capnya antikris, mereka akan dibunuh, dipenggal kepalanya. Karena itu kita ini anak-anak Tuhan perlu dipersiapkan. Bukan hanya untuk terampil dalam ibadah, tetapi kita perlu dipersiapkan hati kita, pikiran kita, iman kita. Karena itu saya pagi ini ingin menyatakan beberapa alasan kenapa jemaat tidak bisa bertumbuh menjadi jemaat prajurit atau pasukan Allah. Hal ini disebabkan yang pertama karena pengajaran yang salah atau palsu, yang tidak benar. Pengajaran yang hanya menyenangkan telinga kita, telinga jemaat. Akan ada datang masanya di mana orang tidak tahan menerima ajaran yang sehat, yang benar, yang membentuk. Jadi akhirnya gereja menjadi rusak, menjadi lemah. Karena firman yang disampaikan itu hanya sebatas menyenangkan telinga orang. Dan memang kebanyakan orang juga suka mengumpulkan guru-guru karena begitu mudah. Beda, dulu kan aksesnya begitu sulit, sekarang mudah. Siapa saja sekarang bisa ngomong, Bapak Ibu. Siapa saja sekarang tanpa proses yang benar, orang bisa naik ke mimbar. Beda dengan zaman saya dulu. Saya tidak menghalangi untuk orang melayani Tuhan, tetapi orang harus mengajar dengan benar. Pengajaran yang salah menyebabkan apa yang terjadi ketidakseimbangan. Khotbah-khotbah hanya meninabobokan yang justru menidurkan jemaat. Ajaran kemapanan, Injil kemakmuran, berkat. Nggak salah Bapak Ibu, ikut Tuhan diberkati. Tapi kepada kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, terima keselamatan. Tapi kepada kita dikaruniakan juga untuk menderita. Dan justru Alkitab tidak berkata berbahagialah kamu karena diberkati. Berbahagialah kamu karena kaya. Alkitab berkata berbahagialah kamu kalau kamu bisa menderita karena nama Tuhan. Dan khotbah seperti ini jarang dikhotbahkan. Khotbah seperti yang saya katakan ini jarang disampaikan. Bahwa ikut Tuhan harus pikul salib, sangkal diri, harus melepaskan banyak hal. Makanya anak muda yang kaya itu gagal ikut Yesus. Karena dia udah biasa nyaman. Jadi ajaran yang palsu, ajaran yang salah, ajaran Injil kedagingan, bukan Injil kasih karunia, bukan Injil yang penuh kuasa, tapi Injil kedagingan, Injil kemakmuran. Sehingga membuat jemaat menjadi dibawa kepada zona nyaman. Kok saya nggak diberkati Tuhan? Kecewa, ditegur, didisiplin sebagaimana seharusnya menjadi seorang tentara. Dan mereka lupa, mereka nggak sadar, mereka nggak punya tanggung jawab sebagai jemaat Tuhan. Mereka bangga kalau cuma hadir duduk di gereja, tapi nggak ada tanggung jawab. Kerjanya hanya mengkritik, menyalahkan, tahu menemukan kesalahan, tapi nggak pernah nyemplung, terlibat. Yang kedua, mereka tidak memberi diri untuk terlibat dengan Allah, mengikuti gerakan Allah.
Mereka semua puas menjadi orang Kristen yang setia, tapi tidak pernah pergi menjangkau orang berdosa. Mereka datang, duduk, mendengar, merasa cukup puas setia di gereja tanpa pernah memberikan hidup mereka kepada Tuhan untuk pikul salib dan sangkal diri. Jemaat hari ini, kita hari ini Bapak Ibu terkadang lebih suka memilih jadi jemaat sajalah, setia sajalah saya Pak, saya dukung Bapak saja katanya. Mereka lebih memilih jadi jemaat awam, walaupun kata awam itu sebenarnya kalau bahasa lainnya adalah bodoh. Mereka lebih memilih suka jadi jemaat daripada menjadi apa? Menjadi prajurit. Mereka nggak mau memberi dirinya. Mereka lebih memilih menjadi gerombolan-gerombolan seperti orang banyak karena Yesus bikin mujizat roti. Dan Yesus nggak terlalu tertarik dengan gereja gerombolan-gerombolan. Sekarang orang bangga dengan jumlah, ketika corona datang habis semua Bapak Ibu. Nggak ada yang datang lagi ke gereja. Mereka nggak memilih menjadi murid Kristus. Mereka bukan pasukan Allah, tetapi mereka hanya puas menjadi penonton. Mereka menjadi masyarakat Kristen yang hanya suka mengeluh, mengkritik, menghakimi. Gereja dipenuhi dengan kumpulan-kumpulan bayi-bayi rohani yang hanya menyedot dan minta perhatian penuh tanpa pernah dapat melayani. Gereja, jemaat menjadi cengeng, hanya mengasihi diri sendiri, senang dan suka menyalahkan Tuhan. Di mana kau Tuhan? Kapan ini corona berakhir? Gimananya Tuhan? Hanya mengeluh saudara-saudaraku. Mengeluh tentang keadaan, mengeluh tentang orang lain. Ketika mereka punya masalah dan persoalan, mereka lebih memilih lari dari masalah dan bertanggung jawab daripada untuk menghadapi. Dan inilah masalah terbesar gereja. Tidak adanya jemaat yang menjadi pekerja dengan kriteria prajurit Tuhan. Dalam kitab Yoel dikatakan, pasal yang kedua ayat 7-10, dia bernubuat. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok. Dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan. Mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tembok. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilang cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Kita lihat sebuah nubuatan. Wah, di akhir zaman Tuhan akan membangkitkan gereja prajurit, jemaat tentara, ya, jemaat yang tidak membiarkan barisannya terputus, jemaat yang bertanggung jawab, jemaat yang mentalitasnya berubah, sehingga Tuhan memperdengarkan suaranya. Ini dahsyat sekali. Saya berdoa hari-hari ke depan kita terus mengalami terobosan dan perubahan untuk kita keluar dari kenyamanan, keluar dari kebenaran-kebenaran yang menyesatkan, meninabobokan daging kita, sehingga kita tidak bisa menjadi murid Kristus, tidak bisa menjadi jemaat prajurit. Tuhan memberkati dan meneguhkan kita semua pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman Tuhan yang kami dengar memberkati kami, meneguhkan kami, membangkitkan kami, untuk kami boleh menjadi gereja yang bertanggung jawab, gereja prajurit, gereja yang tidak mudah mengeluh. Mentalitas kami berubah hari-hari ini Tuhan, lewat saat teduh kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar ini. Terima kasih Bapak, kami akan mulai bertanggung jawab di tengah-tengah gereja di mana kami ada. Kami mau memberi diri kami, dibentuk, dilatih sedemikian rupa untuk menjadi murid-murid Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.